Terima kasih nih sudah baku dapat lagi ini. Yang pertama kaitan dengan halte untuk running yang kedua kali. Iya, iya. Bagi saya itu tuh panggilan sejarah dan panggilan politik untuk bagaimana saya bisa mengabdi kepada masyarakat di daerah itu. Itu halteng itu bukan daerah jadi-jadian, itu halteng itu sejak awal itu dia tidak masuk dalam skema politik pemerintah Maluku Utara waktu itu. Dalam rangka pemekaran dia masuk. Halteng dulu di Tidore itu. Kemudian ada Weda, ada Patani, ada Maba, Wasilei, Oba. Itu tuntutan yang digerakkan oleh kaum muda. Iya, waktu itu. iya, dan zaman itu Pak Edi kan ada di situ masih. Ya, kita yang deklarator juga itu. kan? Saya deklarator, saya konseptor. Konsep deklarasi ini itu saya menghadap Baharan diri dengan semua teman-teman adik-adik mahasiswa waktu itu. Sekarang mereka sudah jadi anggota deklarasi itu. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saudara sekalian, kita akan bertemu dan mewawancarai seorang tokoh asal Maluku Utara, seorang aktivis muslim sekaligus sebagai aktivis politik, partai politik dalam hal ini, dan kini jabatannya adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Dia juga adalah mantan Bupati Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, dan kini mau running untuk kedua kalinya, mau calon kembali demi panggilan sejarah untuk kembali dan cintanya kepada rakyat Halmahera Tengah. Dia ingin mencalonkan untuk kedua kalinya. Siapa dia? Dia adalah Dr. Andus Edi Langkara, MSI. Berikut ini kita dengarkan penjelasannya tentang program-program dan visi yang dibawa selama ini dan sekaligus untuk dilanjutkan di periode kedua. Assalamualaikum Pak Bupati, Pak Edi Langkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kah datang? Iya, so berapa hari nih? Sudah 3 minggu ini. Oh, 3 minggu. Berarti urusan pilkada ini pasti ya? Ya, urusan politik dan urusan anak. Iya, iya, iya. Yang paling pokok urusan anak. Iya, iya. Ya Pak Edi, terima kasih banyak kita bisa jumpa di kita di acara podcast kita buat tanya-tanya. Seakan kita dengar bahwa Pak Edi juga mau running untuk kedua kali di Halmahera Tengah ya. Sebagai calon bupati untuk kedua kalinya ya. Ada beberapa isu penting yang mungkin kita bisa minta dari pandangan Pak Edi. Mungkin juga terkait dengan Pak Edi kan lebih tahu tentang daerah itu daripada orang. Cuma kita coba ini. Waktu Pak Edi jadi bupati periode pertama, kan halteng itu kan selama ini kita tahu bahwa itu agak tertinggal ya. Nanti setelah karena dia daerah pemekaran, daerah itu juga lama juga. Walaupun Pak Edi di kampung soal Patani itu kan memang sudah terkenal sejak dulu. Bahkan ada pahlawan nasional di situ toh. Iya. Nah Pak Edi, waktu kira-kira bagaimana kita mau ingin pandangan dan nanti ke depan soal kondisi infrastruktur kita di sana. Iya, jadi terima kasih nih sudah baku dapat lagi ini. Yang pertama kaitan dengan halte untuk running yang kedua kali. Iya. Bagi saya itu tuh panggilan sejarah dan panggilan politik untuk bagaimana saya bisa mengabdi kepada masyarakat di daerah itu. Itu halteng itu bukan daerah jadi-jadian, itu halteng itu sejak awal itu dia tidak masuk dalam skema politik pemerintah Maluku Utara waktu itu. Dalam rangka pemekaran dia masuk. Halteng dulu di Tidore itu. Kemudian ada Weda, ada Patani, ada Maba, Wasilei, Oba. Tuntutan yang digerakkan oleh kaum muda Halmahera Tengah waktu itu. Iya, dan zaman itu Pak Edi kan ada di situ masih. Kita yang deklarator juga itu. Kan? Saya deklarator, saya konseptor. Konsep deklarasinya itu saya menghadap Baharan diri dengan semua teman-teman adik-adik mahasiswa waktu itu. Sekarang mereka sudah jadi anggota DPR semua itu. Iya. Jadi itu satu keadaan yang menurut saya perlu kita tuntaskan agenda-agenda politik halteng. Dan merupakan satu nilai
sejarah juga bagaimana kita tuntaskan. Maka saya kalau pernah saya lihat podcast yang lalu mengulas nama saya di level di isu-isu gubernur kan. Ya, betul. Ya, pada akhirnya saya memilih kembali ke kampung. Iya. Bagi saya ini soal soal ibadah juga. Pengabdian yang nilai ibadah. Kalau di provinsi juga ibadah, di Halteng ada ibadah, mengapa tidak di Halteng saya agar lebih care semua apa yang menjadi cita-cita. Betul, dan melanjutkan belum yang selesai periode pertama itu kan. Iya, memang ada. Kalau saya itu dihadang dengan saya memimpin pemerintahan dalam waktu 1 tahun normal. 2018 memasuki 2019 COVID sampai 2020 itu COVID. Iya, betul. Jadi baru waktu tahun 2018 itu APBD bukan saya yang susun, itu pejabat sebelumnya. Betul. Ya, sebelumnya. Saya hanya memiliki ruang pada pertengahan tahun mengajukan perubahan dan selesainya di bulan Agustus, September, Oktober. Jadi rasanya di 1 tahun itu saya hanya menyelesaikan beban pemerintah sebelumnya. Ada utang yang perlu kita cicil bayar pelan-pelan. Nanti saya startnya pada tahun 2019. Di saat yang itu tiba-tiba itu gelombang COVID. Bencana nasional itu atau bencana dunia. Seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa bersama dengan pemerintah, staf dan aparat dan termasuk DPRD menuntaskan beberapa agenda penting. Nah, salah satunya jalan itu yang bisa tuntas ya, tidak 100% tapi 90%. Nah, salah satunya dengan yang paling Pulau GB juga hot mix kok. Patani GB itu yang Patani Weda yang di Patani Weda itu kan itu wilayah yang sulit ya, tidak bisa dijangkau dengan darat. Di saat waktu itu saya menghadap pemerintah pusat dengan modal APBD yang terbatas, saya bikin sistem multi-air. Seluruh kampung di wilayah Halteng itu sudah hot mix, Pak. Nah, itu. Meskipun ada beberapa ruas jalan yang belum tuntas, tapi untuk kebutuhan pokok itu sudah tuntas. Sudah tuntas ya. Mobil kendaraan pemerintah hari ini yang mau ke wilayah Patani itu bisa lintas darat, Pak. Sudah enteng. Dengan modal bensin 2 liter udah nyampe. Iya, betul. Di saat saya telekomunikasi di Patani juga ada, di GB juga nggak ada. Di Weda Tengah juga tidak ada, di Weda Utara tidak ada, di Weda Selatan tidak ada, di Weda Utara nggak ada, di Patani apalagi. Itu sama dengan kita berada di bawah tempurung dah. Dan di masa Pak Edi itu waktu jadi bupati itu menyelesaikan itu ya. Saya gunakan, padahal itu kan bukan, itu kan ada, saya gunakan APBD. Konsultasi saya kepada pemerintah pusat dengan Kementerian Fokom dan kemudian ke perusahaan Telkomsel. Bagaimana kalau saya investasi menaranya dan Telkomsel bisa masuk alatnya? Alhamdulillah disetujui. Kita agreement di waktu itu di Makassar. Dan itu tidak ada di pemerintah daerah yang lain, Pak. Itu hanya di Halteng. Itu ajaib juga itu, Pak. Iya. Enggak, kalau Pak Edi kan memang kita juga tahu bahwa Pak Edi seorang sosok aktivis, sosok yang aktif di partai, yang karena anggota DPRD 2 provinsi, 2 periode DPRD provinsi, ya kita tahu bahwa mobilitasnya, jaringannya, komunikasinya sangat luas. Itu modal utama untuk menjadi pemimpin kan begitu. Dan Pak Edi punya kapasitas itu. Nah, Pak Edi itu kan soal infrastruktur jalan ya. Saya dengar juga kan ada pembangunan infrastruktur olahraga, ada juga ekonomi gitu. Jadi di pikiran saya itu yang paling pokok adalah jalan sebagai urat nadi ekonomi masyarakat. Masyarakat itu akan dia bergerak kalau ada wilayah aksesibilitasnya disiapkan. Yang kedua, harus ada pusat perdagangan yang menjadi pusat transaksi ekonomi. Nah, itu makanya kemudian dibikin Plaza Beda itu. Ya, saya meneruskan pemerintah sebelumnya itu Pak Yasin Ali, dia ada bangunan satu namanya Pasar Fidi. Ya, itu saya tuntaskan dia menjadi pasar rakyat juga itu sekarang. Lalu pasar yang terbakar yang belum sempat dibangun oleh pemerintah sebelumnya, pikiran saya, kenapa harus ada plaza? Orang kan dari awal bilang, Weda ini apa terlalu membangun plaza. Nah, kalau saya bilang, kalau berpikir Weda hari ini, ya tidak perlu. Tapi kita harus berpikir Weda sebagai kota masa depan. Betul. Kota-kota lain seperti Tobelo, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, bahkan Tidore dan Ternate. Mari kita bicara tentang investasi. Ini 140 triliun loh, jadi investasi
Kalau kita akumulasi seluruh investasi yang ada di Halmahera Tengah minus IWIP aja 140 triliun. Yang rencana investasi yang sekarang sudah separuh. Belum bicara GB investasinya, belum wilayah sebagian dari Weda yang investasi swasta juga masuk. Jadi kalau seperti ini akan terjadi capital flight jika kita tidak menyiapkan sarana pusat belanja yang representatif modern. Dan satu-satunya menjadi legasi dan kebanggaan di masyarakat Halteng adalah plaza yang ada di Halmahera yang ada di Halmahera dan dibuat oleh pemerintah. Dibuat oleh pemerintah kan? Itu modal pemerintah, bukan swasta. Betul. Orang awal-awal bilang, itu satu ini Weda saja kau bangun. Saya bilang ya kalau merasa memiliki Weda ini, mari kita buat berpikir yang besar. Kalau kita berpikir biasa-biasa saja, ngapain saja dibuat? Betul. Apalagi Halteng kan menjadi objek investasi besar ya sekarang seperti kawasan strategis nasional. Strategis nasional dan dia industri besar di situ, industri pengolahan nikel itu. Jadi di sana karyawan yang waktu itu saya masuk itu belum sampai 30.000. Nah sekarang ini sudah di atas 50.000. Saya dengar nanti mungkin tahun ini atau tahun depan sampai 100.000 kan? Karena ada beberapa cabang-cabang investasi yang masuk juga kan, industri yang lain ya. Nah, bagaimana untuk menahan lajunya uang dia beredar di wilayah lain? Nah ini solusinya ini aja. Harus kita bangun sarana perkotaan yang memadai. Karena kalau kita hitung masyarakat lokal Halteng yang ada di industri misalnya, mungkin paling tinggi 5.000-an. Lalu kemudian kalau 30.000, 40.000 mau kemana? Enggak mungkin mereka simpan duit terus setiap bulan, nanti kapan mereka belanja di kota mana? Nah pemerintah yang sehat ini harus menyiapkan pusat belanja yang modern, yang representatif, agar duit yang ada itu tidak bisa keluar-keluar. Dia tidak boleh terbang keluar, dia harus terbelanja di sini. Di masyarakat. Di masyarakat. Dan alhamdulillah sudah terjawab. Terus Pak Bupati, Pak Edi, insya Allah dari Bupati lagi ya. Ada satu hal yang sering disoal orang, bukan hanya di Halteng, bukan hanya di kita di Maluku di mana-mana. Itu kan Halteng itu kan jadi salah satu pusat industri pertambangan. Yang selalu di ini kan soal perumahan rakyatnya berdampak kan. Diharapkan dalam bentuk apa itu semacam pemberian apa. Nah itu kan tergantung pemerintah dengan ini tuh, pemerintah dengan perusahaan ini tuh supaya rakyat juga mendapatkan misalnya pemukiman dan lingkungan. Gimana Pak Edi ke depannya? Memang ke depan itu kita butuh penetrasi lagi, harus ada kajian lagi untuk bagaimana institusi pemerintah bersama dengan pihak ketiga yang masih di sana harus duduk bersama untuk mengkaji soal sektor-sektor, soal lingkungan, kemudian soal perumahan rakyat yang ini masalah besar Pak. Hadirnya investasi yang begitu megah, pada saat yang sama terjadi disparitas yang tinggi. Nah, keadaan yang sesungguhnya tidak melihat tentang posisi di mana masyarakat sekitar. Nah, ke depan ini saya berobsesi, termasuk Kota Baru Weda. Kota Weda itu harus kita siapkan satu kawasan hunian baru di kawasan Weda sudah, Weda Kota. Ada kan masih areal yang masih luas, sampai di Sidanga sana, kemudian sampai di Musliko. Kawasan-kawasan itu harus ada spesifikasi untuk menjadi hunian yang asri, agar masyarakat yang datang imigran di sana memiliki harapan untuk hidup lama di sana, tidak sekedar untuk cari duit hari ini atau pulang. Kemudian pulang. Tapi yang kita maksudin begini Pak Edi, itu apa istilah pemerintah perusahaan siapkan dana Komdev itu kan tergantung pemerintah CSR supaya masyarakat yang kelas menengah bawah miskin lah boleh dikata masih tanda ketiga agak masih kurang ekonomi masih kurang ini bagaimana partisipasi pemerintah terkait dengan ini, partisipasi supaya rumah-rumah warga itu bisa secara masif Jadi itu juga kita punya keinginan ideal yang begitu. Tapi ketika kita masuk di ruang-ruang perusahaan, kan tidak mudah juga perusahaan ini. Makanya Departemen CSR itu, saya waktu itu saya buat kebijakan harus berapa tahun yang keluar untuk CSR harus pemerintah tahu, meskipun tidak boleh masuk di kas daerah, dia tidak masuk. Tapi pemerintah harus tahu untuk mengontrol berapa miliar atau berapa puluh miliar yang setiap tahun keluar. Dan pemerintah harus diarahkan kemana? Betul. Jangan sampai terjadi tumpang tindih urusan kebijakan pemerintah dengan urusan perusahaan yang tabrakan. Kita cuma mengarahkan. Kasus yang lalu saya
meminta mereka membantu di rumah sakit bangun pavilion untuk bagaimana rumah sakit bisa menampung itu, dan sudah dibangun 4 unit pavilion. Tapi dari Pemda soal apa perumahan rumah-rumah rakyat miskin ini misalnya kayak saya program waktu itu, cuma karena waktu itu COVID juga, tetapi alhamdulillah jalan sampai selesai periode saya 1.500 unit. Oh, besar. Rumah sederhana yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui APBD. Kemudian bantuan bahan bangunan yang istilahnya rumah putus kepada masyarakat di sana. Itu ada juga dari APBN, tapi saya juga menganggarkan khusus untuk masyarakat untuk masyarakat yang miskin itu yang masyarakat yang kurang mampu. Iya, kurang mampu. Dia mendapatkan porsi bantuan, misalnya butuh semen 10 atau seng 50 lembar untuk menyelesaikan rumah yang itu kita program juga. Dan ke depan akan tetap berlanjut kalau belum selesai. Justru ke depannya saya punya rencana kita siapkan 10.000 rumah. 10.000 rumah. 10.000 rumah rakyat yang representatif begitu. Dan itu bisa ya? Bisa, karena kita punya PBD dengan lihat fluktuasi penerimaan daerah itu di atas 2 triliun. Besar. 2 triliun dengan daerah dengan penduduknya hanya 70.000. Betul. 70.000 itu kelompok migrannya, kurang lebih 90.000 yang sekarang. Itu penduduk migrannya 30%. Iya, benar. Masa penduduk lokalnya berapa? Iya. Kalau kita akumulasi dia setiap tahun misalnya 100 miliar atau 200 miliar, 2 kali 5 baru 1 triliun, Pak. Iya, betul. 1 triliun daripada 2 triliun setiap 5 tahun. Setiap tahun berarti ada 10 triliun. Berarti 10 triliun. Masa bukan untuk 1 triliun untuk masyarakat atau 1,5 untuk rakyat sendiri nggak bisa. Iya, betul. Ini penting harus ke depannya. Oke, Pak Bung, ini soal apa infrastruktur secara umum ya. Nah, ini kan ada juga dulu kita dengar bahwa di masa kepemimpinan pertama itu kan Pak Edi mengabsorpsi menyerap tenaga kerja PTT PTT. Pegawai tidak tetap, dan itu ribuan orang. Gimana mereka ke depan ini dalam kaitan ini kan bagian juga dari penyerapan tenaga kerja yang ada di terutama masyarakat Weda dan Patani atau hal Jadi kan asumsi dan filosofinya begini. Jangan sampai orang persepsi seolah-olah itu menjadi alat bargaining ataupun tenaga kerja tidak tetap ini menjadi alat yang untuk menggerus eksistensi politik ataupun dia menjadi alat mobilisasi politiknya. Jadi ada dasar ya. Di pendidikan itu, sektor pendidikan yang ideal, saya baca tentang bagaimana pendidikan yang ideal antara rasio guru dan murid. Di zaman kita orang ini kan guru satu mengada 5 kelas toh. Iya, betul. Sekolah di kampung betul. Sekolah 6 kelas, guru yang ada cuma 3. Betul. Kepala sekolah cuma kontrol. Cuma 2, malah cuma 1 lagi kadang-kadang kan. Apalagi di Bapak kampung di pulau sana. Di pulau-pulau itu di Halmahera Selatan. Apalagi tong di Patani sana. Iya, waktu itu ya betul. Jadi itu saja melahirkan kita menjadi orang yang sedikit berguna bagi rakyat hari ini. Betul. Tapi idealnya menurut saya baca dari tesis dan sejarah Jepang, guru dan murid yang rasionya, 1 guru hanya mampu menyelesaikan menangani 10 murid. 1 guru rasionya hanya 4 murid. Kita orang ini apa? 1 kelas itu 30 sampai 40, 1 guru tak bisa. Itu artinya Edi mau kalau ke depan terpilih, itu artinya guru-guru ini menjadi titik tekan, terutama sekalipun status mereka PTT gitu ya. Masih akan tetap dikembangkan. Tetap saya akan rekrut lagi untuk tidak ideal seperti yang Jepang. Iya. Tapi setidaknya 1 guru harus berhadapan dengan 5 guru. Berarti banyak guru akan direkrut. Karena sistem pengajaran di Jepang, ada guru yang mengajar di depan, ada guru yang memandu di belakang. Iya. Kitong ini guru, kitong ini yang pengalaman tuh, dia mengajar di depan, dia secara mampu lempar demi starter yang kita ngalamin nih, karena secara mampu hadapi itu. Dan orang itu pasti berkembang juga ke sektor kesehatan dong pasti. Nah, sektor kesehatan ini kan hanya 2 yang menaikkan variabel tentang IPM, pendidikan kesehatan. Kalau ini bagus, IPM kita naik. Nah, kalau bicara IPM naik, bagaimana kalau sektor kesehatan tenaganya kurang, pendidikannya tenaganya kurang? Maka menurut saya waktu itu juga pernah kami bahas di Komisi 2 DPR RI dan di APKASI kami bahas dengan Menteri Dalam Negeri, termasuk Menteri Aparatur Sipil Negara, Menpan ARB waktu itu Pak Cahyo Kumolo, kami bahas ini.
Di waktu itu kan isu mau dihilangkan. Saya bilang kalau di saya kalau hilangkan celaka besar Pak. Betul waktu itu. Karena kami satu sekolah hanya ada 3 guru. Betul. Nah kalau kita tidak pengadaan, bagaimana bicara IPM? Tuntutan pemerintah ini naikkan IPM sebagai variabel kemajuan pembangunan. Betul. Kan tidak melihat berapa jalan ruas yang dibangun atau berapa bangunan, tetapi agregat daripada IPM ini, indeks pembangunan manusia ini menjadi variabel utama. Dan itu kaitan erat dengan saya dengar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya kita di sana. Itu saya waktu masuk, penyediaan beasiswa dan apa-apa itu. Ya, saya waktu masuk di Halteng tahun 2017 itu 2 Desember, itu IPM kami itu urutan 2 paling di bawah Pak. Juara 2 paling di bawah. Dari 10 kabupaten kota Pak. Oh berarti dari bawah. Juara 2 dari bawah kan? Iya dari bawah. Setelah memasuki akhir tahun sampai terakhir ini, kami urutan ke-4 Pak. Berarti mengalami lonjakan. Artinya itu ada terjawab. Iya, betul. Apa yang kita lakukan desain dari awal sampai akhir. Itu berarti variabelnya apa? Infrastruktur. Iya. Pusat-pusat produksi. Iya betul. Ekonomi kreatif. Kemudian pendidikan dengan tenaga kerja. Kemudian berikut soal tenaga kerja, kesehatan. Saya bikin program yang namanya home visit Pak. Setiap minggu tenaga kesehatan harus mengunjungi rumah dan melaporkan ke puskesmas, selanjutnya puskesmas ke dinas kesehatan. Iya. Untuk kita lihat berapa penyakit yang ada di masyarakat. Iya. Itu program itu. Dan itu harus ditangani tenaga kerja, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan tersedia. Enggak, yang tadi yang saya maksud itu soal beasiswa. Kan penting itu sekarang tuh kan. Daerah-daerah kan kayak Pak Edi saat ini sudah memulai memberi beasiswa terhadap tenaga dokter, perbanyak dokter putra daerah sana dari Halteng gitu loh. Kemudian mungkin yang kuliah di yang mengambil atau mahasiswa kuliah S2, S3 apa-apa. Oke. Saya bilang, Sohib, saya agak a priori sedikit, mudah-mudahan ini hanya guyonan aja, bahwa masyarakat Halteng itu tidak salah memilih saya itu. Iya. Betul. Saya buat program 50 juta per mahasiswa S2. 50 juta per mahasiswa S2. Per tahun? Non ASN. Jadi saya siap generasi yang pasca sarjana S1, dia harus lanjut ke S2. Iya, betul. Setiap tahun 25 yang saya programkan. Alhamdulillah, di periode kemarin sebelum waktu laporan tahunan di Desember 2022, itu kita punya sarjana S2, yang pendidikan S2, 121 orang, yang sudah menyelesaikan studi 67 orang. Pak. Subhanallah, banyak. Dan saya cuma bilang bagaimana kita SDM harus sama dengan bangsa Makean orang, dengan bangsa Tidore, dan bangsa Halut. Ternate. Iya, Ternate kan sama dengan orang Weda juga, Ternate aslinya itu. Iya. Ya, kita harus lawan orang Makean yang sistemnya bagus, Tidore, dan Halmahera Utara. Kesadaran ini saya lakukan. Tidak ada cerita lain kecuali investasi SDM. Nah itu harus seorang S3 setiap tahun 5 ya? 5. Tapi animonya kecil. Bisa berapa? Ke depan bisa? Ke depannya S3-nya harus per tahun minimal 10. Kedokteran itu di akhir periode saya itu ada 37 orang yang biaya pemerintah daerah. Pemerintah daerah Bapak di bawah kepimpinan di bawah saya. Edi ya? Biaya anggaran dibiayai langsung oleh pemerintah daerah. Dan alhamdulillah separuh sudah lolos. Sudah sukses wisuda. Ya. Dan itu sampai sekarang. Dan itu ada agreement. Tidak boleh pindah. Iya. Kalau pindah dari Halteng, tidak bertugas di Halteng wajib pulangkan biaya. Iya. Dan itu anak-anak daerah, anak-anak yang orang tuanya bukan pegawai. Itu anak-anak yang orang tuanya naik pala, mangail. Itu yang begitu. Yang badagang, jual minyak, jual vaksin, jual garam itu. Tapi kalau pegawai eselon 2 piana, kita bisa ada kebijakan. Iya. Tapi tidak prioritas. Nah, karena dia sudah bisa pakai kredit kalau di eselon 2, dia punya gaji dan tunjangan dan lain-lain. Nah itu luar biasa ya. Itu yang visi yang seperti itu tergantung pada pemimpinnya. Dan yang kedua, setiap mahasiswa yang masuk S1 itu wajib diberi bantuan 5 juta Pak. Itu ada apa sih? Kenapa harus begitu? Di saat yang sama Pak, penduduk di kampung ini kan rata-rata 80% itu petani dan nelayan. Iya betul. Di saat musim pendidikan tiba, tahun akademik tiba, pala belum berbuah atau pala belum tua. Betul. Kelapa belum. Mau beli dari mana? Betul. Pemerintah punya kewajiban menyiapkan ini untuk menangani agar anak-anak ini terselamatkan masuk di bangku kuliah. Selanjutnya dia berhadapan dengan orang tua sudah. Iya. Tapi anak-anak daerah ini harus ada di perguruan tinggi. Dan itu ke depan, insya Allah ke depan naik lagi 10 miliar lah.
gitu. Setiap mahasiswa agar pulang tidak lagi bakalai waris. Iya tuh. Iya. Ada juga yang pulang, dia papa naik ke lapa Pak. Iya betul. Itu kasus Pak. Betul. Anak tunggu di bawah bilang suruh turun itu barang dia papa itu. Padahal itu bakalai utang saja. Iya betul. Karena anak so kawin bawa utang, orang tua kebutuhan hidup. Betul. Dia juga membayar utang, kadang dia papa so naik dia toki di bawah, anak turun itu ancam orang tua Pak. Itu kasus Pak. Iya. Pak Edi, sedikit saja ini tambahan sedikit, nanti ada tambahan sedikit lagi tentang orang lawan-lawan yang kemungkinan akan bertanding sekarang ini di pilkada yang akan datang. Lawan apa ini? Lawan saingan toh. Oh begitu saingan. ya. Yang kita mau ingin ini adalah dulu kan Pak Edi kita lihat di video nih berjuang untuk orang-orang harus putra daerah yang harus tenaga kerja prioritas gitu di mana perusahaan atau investor itu menjadi prioritas gitu ya. Artinya putra daerah kalau dong masih belum ada kerjaan itu harus didorong, tidak ke pegawai negeri, didorong ke situ gitu. Ininya ke depan bagaimana ininya? Karena ini berkembangnya semakin besar kan? Apanya itu yang karyawan di perusahaan mereka yang tidak di pegawai negeri, tidak di ini, tapi mereka yang pulang misalnya tingkatan SMA yang mau bekerja kasar, tapi dulu kan mau diprioritaskan kan? Iya. Harus kita itu tantangan itu untuk prioritas anak-anak di sana. Kan? Memang PTT itu prioritas anak-anak di sana, baik yang sarjana maupun yang teknis. Teknis itu yang di kantor-kantor kan, yang sarjana fungsional kayak kesehatan dan pendidikan. Nah, mau hubungannya dengan perusahaan yang operasi sana, perusahaan itu kan besar-besar mengambil tenaga kerjanya kan hampir ratusan ribu ini kan yang datang kan. Nah, kan mungkin tidak semua pilihannya ke pegawai negeri, mereka mau ke swasta. Dulu kan mau semulai itu baca di koran, bahkan mengingatkan perusahaan harus prioritaskan anak daerah. Bapak itu ke depan bagaimana? Memang itu penting ya, kita endorse terus agar perusahaan selalu mengambil sampel data dari kita. Penting itu karena kita data dari Balai Desa masuk berapa tenaga kerja yang belum memiliki lapangan kerja. Anak-anak yang masih nganggur. Yang nganggur itu prioritas harus. Prioritasnya harus diterima di perusahaan yang ada di sana. Karena itu berkaitan juga dengan income pendapatan daerah. Bayangkan Pak, saya terima PTT di Satpol PP itu sampai ratusan orang. Ada juga yang dengan dasar ijazah yang pendidikan di di batalion di Jailolo. Mereka gunakan sertifikat itu melamar sana menjadi security. Karena kejar gaji yang besar. Iya betul. Jadi ada juga yang tinggalkan posisi dia sebagai pegawai di Pemda. Tapi tidak apa-apa, itu hak dia. Nah, maka ke depannya kita agregasi lagi untuk diperhatikan lagi anak-anak di daerah itu. Itu penting jadi perhatian gitu ya. Ya kalau apa gunanya perusahaan datang tiba-tiba di lingkungannya masyarakatnya jadi miskin. Betul. Jadi ini penting, harus prioritas. Anak-anak daerah harus prioritas. Iya betul. Bahwa kita tidak menutup ruang bagi masyarakat yang dari luar. Ini Indonesia Pak. Iya betul. Tetapi kalau tidak menghargai anak-anak lokal, berarti bicara Indonesia model apa ini? Sekaligus juga PMIT tidak memberi perhatian kan? Iya. Logika Indonesia itu artinya bahwa orang lokal juga ada. Mari. Masa kemudian orang lokal juga harus sadar bahwa kita harus hidup bertetangga. Bahwa masyarakat dalam teori itu kan, masyarakat yang homogen akan cenderung statis, kemajuannya tidak akan maju. Dan masyarakat heterogen itu pasti dia akan maju, persaingannya akan semakin bagus. Jadi Kota Weda, Halmara Tengah sebagai kota terbuka. Bung, sedikit saja. Ini kan kompetitor, saya dengar pejabat bupati juga mau maju akan menjadi kompetitor Edi ke depan ya. Gitu ya. Ke depan. Kemudian ada lagi. Dulu kan Muni Pewakil juga saya dengar juga mau maju gitu. Itu gimana pejabat mau maju dan apa itu? Saya memandang itu, mereka itu kan teman saya. Saya menyapa mereka juga. Pak Rahim, mantan wakil saya, punya keinginan mau maju, datang ke saya konsultasi. Saya bilang bismillah, kalau ada keinginan partai mau mendorong, bismillah. Karena kita ini tidak punya kewenangan untuk menentukan nasib orang. Betul. Jadi saya persilakan. Meskipun ada pembicaraan bahwa nanti ada momentum, tapi saya menganggap bahwa sikap itu kita harus hormati. Karena ini masing-masing punya jalan pandangan yang berbeda. Bahwa ada pernah bersama, biarlah itu menjadi sejarah. Kita tidak pernah berseteru dalam soal berpemerintahan ketika itu. Nah, yang berikut soal ada PJ ya. PJ katanya mau maju juga, kita dengar-dengar. Cuma kita belum tahu sampai sekarang partai apa yang
mau usung gitu. Ya, kalau saya apresiasi aja, memberikan apresiasi bahwa karena dia warga negara Indonesia, Ya. silakan. Kalau merasa terpanggil untuk mengabdi di Halmahera Tengah, silakan. Ya. Saya hormat keinginan itu. Oh, begitu. Nah, kompetisi biasa. Saya ini sejak awal bertarung di politik selalu berhadapan dengan petahana. Iya, iya, betul. Dan Itu saya betul, tidak betul. pernah menyerah gitu. menyerah dari apa yang dibesar-besarkan bahwa di sana ada power ini. Iya, iya, iya. Itu biasa dalam Iya, pertarungan. Tapi saya menghormati mereka sebagai teman. Pak Ikram itu teman saya juga dulu sama-sama di Unhair, sama-sama dari Manado. Oh, di Sama-sama alumni Manado juga ya? Ya, alumni Manado. Kita sama-sama mengajar di Unhair. Ya, saling baku tahu lah. Iya, 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 iya. Jadi kita hormati. Iya, iya. Sebagai teman, saya wetensi aja. Iya, iya. Ini ruang terbuka publik. Meskipun ada tanda kutip bahwa ini orang Halmahera Tengah. Betul. Tapi kalau realitas politik itu bahwa ada orang dari Makassar, ada orang dari Jawa mau maju, ada orang Papua mau maju. Iya. Undang-undang menjamin. Iya, iya. Apalagi Pak Iki, kita keluarga juga dari Ternate. Iya, iya, iya. Biasa aja. Kalau saya biasa saja. Iya. Tapi bahwa saya melihat itu sebagai mitra, saya akan bertarung dalam koridor demokrasi yang baik. Iya, iya. Itu yang sebetulnya sebuah Ya. apa namanya sebuah pemimpin yang itu Ya. bisa seperti itu. Ya. Dan masyarakat Halmahera Tengah kan punya sumber daya yang seperti Ya. kayak ini kan sudah banyak dan sudah terbukti lah selama ini ya. Tapi Pasti kan ada. satu hal ya, Pak, masyarakat itu yang paling pokok melihat kenyataan, mendengar, dan merasakan. Ya, Ada betul. 3 variabel ini. Betul. Kita punya legacy yang pernah mereka nikmati, merasakan hasil pembangunan, melihat dan mendengar. Iya. Jadi tidak hanya mendengar, melihat. Ini fakta. Kita tidak hanya bercerita sebagai sebuah visi yang tidak punya wujud. Ya, betul, betul. Itu yang saya bilang rekam jejak. Pak Edi kan rekam jejak di politik, pertarungan, apa namanya, petarung gitu ya, Tadi, pemerangi apa semua. tadi itu kan sempat singgung soal stadionnya. Stadion itu ya, perlu saya jelaskan, itu media sebuah kota modern. Betul, betul. Ada fasum-fasum sebuah kota yang harus terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kita bicara bola dengan fasilitas, kita bicara masa depan, Pak. Iya, iya, iya. Kita tidak hanya bola itu digulirkan oleh seseorang atau sekelompok anak muda di tengah lapangan tanpa tujuan. Ini kayaknya kayak pengamat bola sudah ini apa namanya pengagum ya main bola. Karena gitu dari ya. situ akan melahirkan betul. aspek efek ekonomi. Ya betul. Itu Kita betul. bicara industri bola. Betul. Nah, kalau pertanyaan hari ini bilang berapa orang yang main bola orang Weda? Nah, kalau saya berpikir hanya orang Weda hari ini, Ya. saya tidak akan bangun. Betul. Tapi saya sudah punya persepsi dan mindset ke depan bahwa Visi ke depan. Halmahera Tengah, khususnya kota Weda adalah kota masa depan. Iya, iya. Dan saya ingin membuat legacy. Dulu Soekarno bangun Monas juga diprotes Iya, betul, juga. betul. Bangun Stadion Bung Karno yang Betul. Senayan juga pernah diprotes juga zaman itu. Tapi hari ini menjadi kebanggaan. Iya. Menurut saya Stadion Elang Halmahera itu menjadi kebanggaan Itu pada suatu Stadion Elangnya namanya. saat. Stadion Elang itu bukan karena dia anonim dari saya, bukan. Bukan. Elang itu satu bangsa burung. Iya, Saya iya. melihat filosofinya itu terbang yang paling tinggi itu burung elang. Pandangan matanya tajam menembus dasar samudra. Iya. Yang kedua, usia terpanjang di dunia Hewan. burung adalah burung elang. Dan dia jiwa sosial karena dia tangkap mangsa, dia hanya makan mata dan perut. Dagingnya dilepas untuk makhluk Untuk yang lain-lain. Saya juga menggunakan Elang Halmahera di akun saya itu, Iya, mengejar itu. Iya. Kebetulan saya nama Edi Langkara, jadi diplesetkan seolah-olah itu di Edi kalangan Langkara. aktivis kan panggil Pak Elang, orang sudah tahu Pak Elang Ya, siapa gitu. saya ingin mengejar filosofi itu. Iya, dari negeri Fogogoru. Iya, Fogogoru itu. Iya. Karena Oke, Pak. dari situ kuat lah. Iya. Begitu. Mantap lah. Saya kira cukup ya. Iya. Bang ya. Udah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Abang. Ya. Terima kasih orang di Halmahera. Iya. Ya baiklah kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Pak Edi, mantan Bupati Halmahera Tengah dan akan running lagi di pilkada kali ini di pilkada November 2024 akan datang. Visi yang luar biasa dan Halmahera Tengah tetap maju dan jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah.